kabarnya Ibu? Kabar baik. Syukurlah, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk saya pada hari ini Ibu. Saya akan menyampaikan kepada Ibu terlebih dahulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya ini Ibu sedang ada kegiatan dari program guru penggerak. Jadi kegiatannya itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pada pertemuan hari ini bertujuan untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait pengambilan keputusan di instansi sekolah Ibu ini. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan diharapkan nanti Ibu dapat sharing dan juga berbagi pengalaman kepada saya. Pertama Bu, pertanyaannya, selama Ibu dipercaya bertugas di instansi sekolah ini, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus masalah-masalah dari etika ataupun rujukan moral? Saya kira kasus-kasus itu memang ada sih, yang mana keduanya sama-sama mengandung kepentingan moral. Kita harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait ya Bu di sekolah, seperti situasi guru, situasi murid ya Bu. Benar ya Bu ya, kalau misalnya dibilang benar, salah, tidak juga. Jadi karena kasus-kasus dilema etika ini benar lawan benar ya Bu ya, jadi berat memang untuk memihak kepada pihak yang mana begitu ya Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kasus tersebut sama-sama mempunyai kepentingan yang benar? Kita harus mengumpulkan informasi yang fakta-fakta yang relevan, mengidentifikasi dampak yang akan terjadi berdasarkan fakta dan informasi. Melihat di pada kasus itu yang lebih mementingkan untuk berbagai pihak yang ada di sekolah kita ya Bu. Apalagi kita tahu kan kepala sekolah kan bukan penguasa tunggal. Jadi kita perlu meminta pendapat rekan-rekan guru dan komunitas sekolah, atau mungkin bisa sering pengalaman pada rekan-rekan yang satu kegiatan di KKS ya Bu. Kondisi sosial, ekonomi, orang tua, murid, dan lainnya dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ya Bu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedurnya step by step ke depannya itu bagaimana kira-kira yang biasanya dilakukan? Biasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu Bu memang tidak memutuskan langsung ya Bu, tetapi terlebih dahulu menginformasikan fakta-fakta guru, mencari kebenaran ya, menggunakan waktu untuk meminta pertimbangan dengan NKKS tadi. Rekan guru mempertimbangkan kondisi murid dan juga kondisi guru. Kita berpikir bahwa tidak ada keputusan yang dapat membuat seorang pihak keputusan, tetapi kita harus memperhatikan kepentingannya lebih besar kepada orang banyak, terutama kepada murid-murid ya Bu. Ya Bu, pro dan kontra itu biasa gitu ya Bu ya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini, hal yang paling dianggap efektif? Kita sering memanfaatkan waktu ya Bu, yang
ada misalnya pada jam istirahat sekolah untuk melakukan ngobrol, karena ngobrol di sini kita melakukan komunikasi untuk menjajaki persepsi lebih dapat memahami situasi ya Bu, dan keadaan yang ada di lingkungan sekolah. Apalagi misalnya di sekolah kita banyak guru-guru yang muda, yang lebih aktif dan lebih menjalankan kita di luar mereka, dan guru-guru yang lebih tua yang lebih banyak dalam pengalamannya ya Bu. Jadi kita di sini berkolaborasi untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Baik Ibu, berarti yang paling efektif menurut Ibu itu melakukan komunikasi dan berkolaborasi sangat penting ya Bu ya, dan itu merupakan bagian yang dapat Ibu gunakan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, Ibu punya waktu khususkah atau misalnya jadwal khusus yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, atau misalnya kasus antara murid seperti itu langsung segera diselesaikan pada saat itu juga, atau mungkin ada prosedur lainnya Bu? Selanjutnya sini Bu, ini tidak waktu khusus atau jadwal khusus yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ya Bu, atau misalnya kasus antara murid langsung segera diselesaikan pada saat itu juga, atau mungkin ada prosedur lainnya ya Bu. Ya, baiklah Ibu. Ada tidak ya Bu, menurut Ibu itu seseorang atau faktor-faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Seorang pemimpin memang harus berani mengambil keputusan ya Bu, tetapi kita harus melakukannya dengan berdasarkan melakukan identifikasi kasus-kasus terlebih dahulu ya Bu, meminta pendapat dengan rekan-rekan guru agar keputusan yang diambil demi kepentingan orang banyak ya Bu. Baik Ibu, dari semua yang telah kita bincang-bincang tadi tentang kasus-kasus dilema etika, menurut Ibu pelajaran apa yang Ibu dapatkan pada pertemuan kita hari ini Bu? Ketika mengambil keputusan, kita terlebih dahulu melakukan identifikasi ya Bu, sering dan mendengarkan pendapat rekan guru, komunitas sekolah, dari masing-masing pihak-pihak yang kurang setuju ya Bu. Nah, demi kepentingan bersama ya. Baik Ibu, saya rasa demikian bincang-bincang kita pada hari ini ya Bu ya. Banyak hal baru yang sudah saya dapatkan dari pengalaman Ibu. Saya berharap semoga kedepannya apa yang menjadi sering dan pengalaman Ibu dapat berguna untuk kita semua, terutama dapat berguna untuk saya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Selamat pagi.